Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel TC Karoliane, channel pendidikan yang akan membahas tentang pembelajaran PJOK. Hari ini kita akan mengerjakan soal ujian sekolah tahun pelajaran 2022-2023 untuk mata pelajaran PJOK kelas 9 di semester genap atau semester 2 dengan waktu 120 menit atau 2 jam. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, baiklah, baca petunjuk pengerjaannya. Satu, isikan identitas Anda dalam format lembar jawaban dengan teliti dan benar. Dua, tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket soal ini. Tiga, periksalah naskah soal yang Anda terima. Apabila halamannya tidak lengkap, mintalah pengganti pada pengawas ruang ujian. Empat, baca dan pahamilah dengan baik pernyataan atau soal sebelum Anda menjawab. Lima, periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. Dan pesan terakhir yaitu kerjakan soal-soal yang paling mudah terlebih dahulu. Oke, Romawi 1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada pilihan A, B, C, atau D di bawah ini. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Dalam gambar tersebut menampilkan salah satu bentuk latihan menendang dalam permainan sepak bola. Bagian kaki yang digunakan pada latihan menendang itu adalah A. Ujung kaki, B. Punggung kaki, C. Telapak kaki, D. Kaki bagian luar. Terlihat gambar anak bermain sepak bola. Nah, di sini anak sedang menendang bola. Bagian kaki mana yang digunakan untuk menendang? Jawabannya adalah punggung kaki. Ya, ini bagian atas kaki, yaitu punggung kaki. Terlihat di gambar ini. Jelas sekali. Jawabannya adalah B. Punggung kaki. Nomor 2. Dalam permainan sepak bola, terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai. Salah satunya memberi umpan atau passing kepada teman satu tim. Untuk menghasilkan umpan yang lurus, mendatar, atau bergulir di tanah, maka bagian kaki yang tepat digunakan untuk mengumpan adalah A. Kaki bagian luar, B. Tumit, C. Ujung kaki, D. Kaki bagian dalam. Untuk menghasilkan umpan yang lurus, mendatar, atau bergulir di tanah, maka bagian kaki yang tepat untuk mengumpan adalah bagian kaki bagian dalam, yaitu D. Ya. Untuk nomor 3, berikut ini yang tidak termasuk pada gerak spesifik permainan bola voli adalah A. Dribbling, B. Smash, C. Passing bawah, D. Blocking. Yang bukan teknik bola voli, yaitu jelas sekali anak-anak ya. A. Dribbling, benar sekali. C, B, D. Ini adalah teknik dalam permainan bola voli. Nomor selanjutnya, nomor 4. Pada saat melakukan passing bawah, permainan bola voli agar dapat memberikan bola dengan baik kepada teman satu tim, maka nah, akan lebih efektif dan lebih terkontrol apabila bola dipukul dengan menggunakan A. Kedua lengan bagian bawah, B. Kedua lengan bagian atas, C. Telapak tangan yang terbuka, D. Kedua sikut. Nomor 4 ya, pada saat melakukan passing bawah, pemain bola voli akan mendapatkan memberikan bola dengan baik pada teman, maka akan lebih efektif dan lebih terkontrol apabila bola dipukul dengan menggunakan yaitu kedua lengan bagian bawah atau pergelangan tangan sampai siku. Nomor 5. Sikap yang benar ketika melakukan passing atas dalam permainan bola voli adalah A. Kaki dirapatkan, pandangan mata lurus ke arah datangnya bola. Kedua sikut diangkat sejajar dengan bahu, jari-jari tangan terbuka. B. Kaki dibuka selebar bahu, pandangan mata lurus ke arah datangnya bola. Kedua sikut diangkat sejajar dengan bahu,
jari-jari tangan dirapatkan. C. Kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut sedikit ditekuk, kedua sikut dirapatkan ke arah badan, jari-jari tangan terbuka dan pandangan tertuju pada bola. D. Kaki dibuka selebar bahu, pandangan mata lurus ke arah datangnya bola, kedua sikut diangkat sejajar dengan bahu, jari-jari tangan terbuka. Nomor 5, jawaban yang paling benar ketika kita melakukan passing atas, yaitu C. Kaki dibuka selebar bahu, dua lutut sedikit ditekuk, kedua sikut dirapatkan ke arah badan. Jari-jari tangan terbuka dan pandangan tertuju pada bola. Jadi, jari-jari tangannya diarahkan ya, ini dua sikut dirapatkan ke badan, kemudian tangan terbuka dan pandangan tertuju pada datangnya bola. Ya. Perkenaan bola dan tangan di atas dahi. Tambahan nomor 5 ya. Kalau ada seperti itu, pilih jawaban itu. Nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Permainan bola voli. Gerakan spesifik yang sedang dilakukan oleh dua orang pemain bola voli tersebut adalah A. Smash, B. Blocking, C. Passing, D. Service. Di antara keempat pilihan ini, yang paling cocok adalah yaitu blocking, benar sekali ya. Kalau service dari bawah, kalau passing juga tidak tepat kalau dilakukan di atas net. Jadi ini adalah gerakan blocking. Nomor 7. Saat fase take off atau menolak pada nomor lompat jauh gaya menggantung, kaki yang harus digunakan untuk menolak pada papan tolak adalah A. Kaki kanan, B. Kaki kiri, C. Kedua kaki, D. Kaki yang terkuat. Jawabannya adalah kaki yang terkuat. Ya, jadi jawaban di sini bukan kaki kanan atau kaki kiri, atau malah kedua kaki. Tapi jawabannya adalah kaki yang paling kuat. Itu yang digunakan untuk menolak. Nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar lompat jauh gaya menggantung ya anak-anak. Gambar tersebut adalah teknik lompat jauh titik-titik ya ini ya. Fase saat badan di udara. Berdasarkan gambar di atas ya, gaya yang diperagakan oleh pelompat jauh adalah A. Gaya jongkok, B. Gaya menggantung, C. Gaya bebas, D. Gaya berjalan di udara ya. Kita sudah sebutkan tadi di awal yaitu gaya menggantung. Jawabannya adalah B. Nomor 9. Salah? Oke. Satu hal yang harus dilakukan oleh pelari jarak menengah adalah A. Berlari cepat mungkin dari start sampai finish. B. Saat melangkah, angkatlah lutut atau paha setinggi mungkin. C. Frekuensi langkah kaki tidak terlalu cepat untuk menghemat tenaga. D. Berlari dengan berubah-ubah irama lari. Nomor 9 ini adalah lari jarak menengah. Ya, dan yang harus dilakukan ketika kita lari jarak menengah ya, jarak menengah itu antara 800, 1000 sampai 3000 ya, atau 1500. Itu kita harus menghemat tenaga karena bukan lari cepat. Kalau lari cepat kita harus berlari secepat mungkin dari start sampai finish. Namun di sini lari jarak menengah ini kita harus menghemat tenaga dengan mengurangi frekuensi langkah kaki kita yang tidak boleh terlalu cepat. Untuk apa? Untuk menghemat tenaga. Jadi jawaban nomor 9 adalah C. Nomor 10. Seorang pemain tenis meja memegang bat dengan tangan kanan lalu ia memukul bola dari sebelah kiri badannya. Istilah untuk jenis pukulan yang dilakukan oleh pemain tenis meja tersebut adalah A. Pukulan forehand, B. Pukulan backhand, C. Pukulan drive, D. Pukulan service. Di sini keterangannya adalah B dipegang dengan tangan kanan, lalu ia memukul bola dari sebelah kiri. Jadi pegang tangan kanan, kemudian dipukul dengan tangan dari sebelah kiri. Maka di situ disebut dengan pukulan backhand. Ya, backhand.
Oke, di sini forehand itu dari kalau kita pegang dengan tangan kanan, maka pukulan juga dengan arah kanan. Nah, pukulan drive ini pukulan lurus di atas net. Pukulan servis adalah pukulan untuk memulai permainan. Jadi di sini nomor 10 jawabannya adalah B, pukulan backhand. Nomor 11. Berikut ini beberapa teknik dasar yang ada dalam permainan bola kecil kasti. A. Melempar, menembak, dan memukul. B. Memukul, menangkap, dan melempar. C. Memukul, melempar, dan menahan. D. Menembak, memukul, dan menangkap. Nah, di sini jawaban D, ini jawaban 11, nomor 11 ini melempar, ini salah karena dari menembak. Nomor B, memukul, menangkap, melempar, ini benar. Kita lihat jawaban C ya. C, memukul, melempar, dan menahan. Nah, di sini yang salah adalah menahan. D, menembak. Nah, ini sudah salah ini menembak. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Nomor 11 adalah B, memukul, menangkap, dan melempar. Nah, kalian juga harus seperti itu ya. Jadi kita substitusikan jawaban yang salah. Habis itu kita peroleh jawaban yang paling benar. Nah, bila mana ada dua jawaban yang mungkin hampir sama, kita pilih lagi dengan beberapa dasar yang membuat jawaban muncul yang paling benar. Nomor 12. Olahraga pencak silat merupakan salah satu kebudayaan asli bangsa Indonesia. Organisasi yang membidangi olahraga pencak silat di Indonesia adalah A. PRSI, B. Pesilat, C. PASI, D. IPSI. Dari pilihan A ini panjang dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nomor B. Pesilat, ini tidak ada kepanjangannya. Tidak Persatuan Silat. Nomor C. Persatuan PASI. Ini atletiknya. Atletik Indonesia, Persatuan Atletik Indonesia, seluruh Indonesia. Nomor D, IPSI. Nah, ini adalah jawabannya adalah D, pencak silat seluruh Indonesia. Nomor 13. Tujuan gerak menangkis dalam olahraga pencak silat adalah A. Membendung setiap pukulan dan tendangan lawan. B. Menghindari pukulan lawan. C. Menghindari tebasan lawan. D. Menghindari tendangan lawan. Jawaban nomor 13. Gerakan menangkis adalah membendung tiap pukulan dan tendangan lawan ya, memendung menangkis. Kalau menghindar ini adalah elakan. Jadi menghindar, menghindar, menghindar ini elakan. Jawabannya yang paling benar nomor 13 adalah A. Nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar A menunjukkan jenis pukulan A. Oke. A. Samping. B. Depan. C. Bandul. D. Bawah. Jawaban nomor 14 yang paling benar adalah pukulan depan. Ya, pukulan depan. Pukulan bandul, pukulan samping. Nah, ini samping ini ya, pukulan samping. Ini pukulan bandul, pukulan dari bawah. Nah, oke. Jadi jawaban 14 adalah pukulan depan. Nomor A, gambar A. Nomor 15. Maksud dan tujuan program latihan fisik harus direncanakan dengan baik dan benar adalah A. Untuk meningkatkan kesegaran jasmani dengan kemampuan fungsional dari sistem organ tubuh. B. Untuk meningkatkan kerja otot di seluruh tubuh. C. Untuk mengefektifkan waktu dan biaya. D. Untuk menangkal datangnya serangan penyakit. Oke, nomor 15 di sini, kenapa kita harus merencanakan program latihan? Yaitu untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional dari sistem organ tubuh. Jadi jawaban yang paling benar adalah A, nomor 15. Selanjutnya nomor 16. Kemampuan tubuh seseorang mengubah arah dengan cepat dan tangkas kehilangan keseimbangan merupakan pengertian dari A. Daya tahan otot. B. Kecepatan. C. Kelincahan. D. Daya ledak otot. Kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat dan tangkas tanpa menghilangkan atau tanpa kehilangan keseimbangan
merupakan pengertian dari kelincahan. Ya, nomor 16 adalah kelincahan ya, mengubah arah. Kalau di sini itu hanya seorang bergerak dari titik A dan titik B dengan cepat, nah itu baru kecepatan ya. Kalau di sini mengubah arah dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Ini jawabannya adalah C, kelincahan. Nomor 17. Jenis olahraga di bawah ini sangat memerlukan unsur kelenturan atau fleksibilitas tubuh yang tinggi. A. Bulu tangkis. B. Senam lantai. C. Senam irama. D. Senam akuatik. Nah, di sini kalau kita hilangkan jawaban yang dari yang paling salah dulu, yaitu A. Bulu tangkis. D. A. C, D. Ini hampir sama, ada senam, senam, senam. Nah, di sini jawaban yang paling benar lantai, irama, atau akuatik. Nah, nomor 17 adalah senam lantai. Ya, senam lantai itu membutuhkan fleksibilitas atau kelenturan tubuh. Karena gerakan-gerakannya adalah gerakan-gerakan yang memerlukan fleksibilitas atau kelenturan. Nomor 18. Posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Kedua tangan bertumpu sejajar di lantai merupakan tahapan gerak awal dalam melakukan posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tumit diangkat, kepala menunduk dan dagu dirapatkan ke dada. Ini adalah posisi A, geling depan, B, guling belakang, C, handstand, D, handspring. Jawaban yang paling tepat adalah guling depan ya. Sudah jelas keterangan-keterangannya. Nomor 19. Jenis senam yang pelaksanaan gerakannya tidak diiringi dengan irama musik. Senam yang pelaksananya tidak ada di pelaksanaan geraknya tidak diiringi dengan irama musik disebut dengan senam senam lantai. Benar sekali ya. Senam lantai itu gerakannya tidak perlu diiringi dengan musik. Nomor 20. Salah satu peralatan yang biasa digunakan pada senam irama adalah A. Pita berirama. B. Balon. C. Balon pingpong, bola pingpong. D. Payung. Salah satu peralatan yang biasa digunakan pada senam irama adalah A. Pita berirama. Nah, pita berirama. Nomor 21. Terdapat gerakan dasar dalam senam irama, yaitu A. Senam ayunan tangan dan langkah kaki. B. Gerakan lompat dan ayunan tangan. C. Gerak mengguling. D. Gerak ayunan kaki dan ayunan tangan. Nomor 21. Jawaban yang paling benar adalah dalam gerak dasar irama, senam irama itu yaitu A. Senam ayunan tangan dan langkah kaki. Nah, itu adalah gerakan-gerakan kaki dan tangan dalam senam irama yang diiringi dengan musik. Nomor 22. Tabel berikut ini merupakan macam-macam prosedur gerak dalam renang. Berdasarkan gambar di atas yang menunjukkan gerakan spesifik renang gaya bebas adalah ini gambarnya kurang jelas ya kalau kecil seperti ini. Tapi di sini jawaban nomor satu itu renang gaya bebas. Oh, nomor satu gaya bebas langsung ya. Jawaban nomor 22 ini jawabannya adalah A. Ini A atau apa ya? Ini B. Ini gaya dada. Oh, kecil lagi. Di sini jawabannya adalah oh ini A. Oh ini A. Oh ini B. Oh ya A, B, C, D, E. Ini C, ini D. Oh, jadi jawabannya adalah ini, anak. Ini jawabannya B ya. Ini kalau A, ini B. Oke, jawabannya adalah B. Ini. Jawaban yang tepat adalah ini ya. Ini A, ini B.
Jawaban yang tepat adalah ini. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 23. Tabel berikut ini merupakan macam-macam prosedur gerak dalam renang. Berdasarkan gambar di atas yang menunjukkan gerak spesifik renang gaya dada adalah renang gaya dada ini adalah ini ya. Iya, ini jawabannya adalah A. Ini kita luruskan aja di sini. Jadi ini adalah renang gaya bebas, B. Renang gaya dada adalah A. Nomor 24. Gerakan pengambilan nafas renang gaya dada dilakukan pada saat A. Meluncur di permukaan air, B. Gerak lurus, D. Gerak lengan lurus di permukaan air, C. Gerak tungkai, akhir gerak tungkai, D. Kedua lengan menarik air dan kepala naik ke permukaan air. Nomor 24 jawabannya adalah D. Ketika ketika lengan menarik air dan kepala naik ke permukaan air itu ketika kita melaksanakan gaya dada, renang gaya dada. Nomor 25. Penjelajahan di alam bebas merupakan suatu kegiatan menjelajahi alam terbuka untuk meningkatkan kesegaran jasmani, menyehatkan otak dan sekaligus agar kita lebih mengenal lingkungan alam bebas di sekitar kita. Salah satu perlengkapan untuk menunjuk arah yang harus dipersiapkan agar seorang penjelajah tidak tersesat adalah A. Ponco, jas hujan ini ya. B. Ransel. C. Senter. D. Kompas. Untuk menunjuk arah, kita harus menggunakan kompas. 26. Makanan sehat sering disebut makanan seimbang. Artinya, di dalam menu sehari-hari terkandung zat-zat gizi makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Dengan tiap-tiap zat gizi dalam perbandingan yang seimbang satu dengan yang lainnya. Hal ini mengandung makna bahwa makanan yang kita konsumsi harus mengandung 4 sehat 5 sempurna, B. Makanan yang banyak dan mahal, C. Bernilai gizi tinggi dan mencukupi, D. Semua zat-zat gizi makanan. Nomor 26 ini jawaban yang paling benar adalah mengandung nilai gizi yang tinggi dan mencukupi kebutuhan tubuh kita. Jawaban nomor 26 adalah C. 27. Alasan pentingnya pencegahan pergaulan bebas diajarkan kepada remaja adalah A. Untuk memelihara tegaknya keadilan, B. Untuk memelihara tegaknya nilai-nilai moral, C. Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, D. Untuk menjaga kerukunan di masyarakat. Pentingnya pencegahan pergaulan bebas diajarkan di usia remaja, nah, itu adalah untuk menegakkan nilai-nilai moral remaja zaman sekarang. Ya, di nomor 27 adalah B, untuk memelihara tegaknya nilai-nilai moral. Nomor 28. Sudah kita ketahui seringkali kecelakaan terjadi di jalan raya. Tidak sedikit kecelakaan itu menyebabkan banyak korban jiwa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun sepertinya hal itu tak pernah kunjung berhenti. Faktor yang kental sekali sehingga sering terjadi kecelakaan di jalan raya adalah A. Marka jalan, manusia dan alam. B. Kendaraan, manusia dan alam. C. Manusia, alam, dan jalan. D. Jalan, kendaraan, dan petugas. Dan nomor 28 ini jawaban yang paling tepat adalah kendaraan. Nah, jadi soal teknis, manusia, human error, dan alam, kejadian alam ya. Misalnya kendaraan ini ya mesin mati atau ban bocor. Manusia yang ngantuk, melamun, alam ini adalah angin, hujan, banjir. Itu adalah jawaban nomor 28 yaitu B. Nomor 29. Komponen-komponen kebugaran jasmani adalah A. Sepak bola, bola voli, A. Basket, tenis meja, B. Kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, daya tahan, C. Renang, lari, lempar, lompat, bulu tangkis, D. Takraw, kasti, roda, tolak peluru, lempar lembing. Komponen-komponen kebugaran jasmani di sini jawaban yang paling benar adalah B, yaitu kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, dan daya tahan. Nomor 30. Kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, atau dari samping ke depan adalah
A. Daya tahan. B. Pelincahan. C. Kecepatan. D. Kekuatan. Jawaban di sini yang paling benar nomor 30 yaitu B. Kelincahan ya, bukan keloncahan tapi kelincahan. Nomor 31. Salah satu cabang olahraga yang dilakukan di atas permukaan lantai atau lapangan yang beralaskan matras adalah A. 6 lantai, B. 6 kebugaran, C. Guling depan, D. Handstand. Kalau di sini diketanya adalah senam, maka jawabannya adalah 6 lantai. Ya. Salah satu cabang olahraga yang dilakukan di atas permukaan lantai atau lapangan yang beralaskan matras cabang olahraga senam lantai. Kalau guling depan, handstand itu adalah contoh gerakannya. Ya, nomor 31 adalah senam lantai. 32. Organisasi FINA, Federation International The Nation, merupakan organisasi olahraga dalam bidang A. Atletik, B. Basket, C. Renang, D. Sepak bola. Nomor 32 yaitu cabang renang ya, FINA, cabang renang. Nomor 23, nomor 33 ya. Yang dimaksud dengan pola hidup sehat adalah cara hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan. B. Cara hidup yang tidak memperhatikan segala aspek. Titik. C. Cara hidup yang hanya memperhatikan segala aspek. D. Cara hidup yang hanya memperhatikan segala aspek. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah A, yaitu cara hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan kita. Nomor 34. Pada nomor lompat jauh gaya jongkok, agar dapat melakukan gerakan mendarat dengan baik perlu menguasai teknik dasar mendarat yang baik dan benar. Kedua kaki jatuh bersama, kedua lengan diayunkan lurus ke depan, posisi atau sikap kaki agak ditekuk jongkok. Gerakan ini merupakan gerakan pada nomor lompat jauh. A. Mendarat. B. Kawalan. C. Sikap badan di udara. Atau D. Menolak atau menumpu. Jawaban ketika seperti keterangan di soal ini, maka di sini jawabannya adalah pada gerakan mendarat pada lompat jauh. Jawaban nomor 34 adalah A. Mendarat. Nomor 35. Seseorang dapat dikatakan sehat dan bugar apabila memiliki daya tahan jantung dan paru-paru yang baik. Salah satu bentuk latihan, mana ini? Bertujuan untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru. A. Push up. B. Bersepeda. C. Pull up. D. Sit up. Untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru kita bisa menggunakan latihan bersepeda, tapi dengan gerakan yang cepat ya. Gerakan cepat dan jarak jauh. Kalau hanya 1 meter, 10 meter, 1 kilo, itu bukan melatih daya tahan jantung dan paru-paru. Atau belum. Tapi harus jarak jauh ya, minimal 10 kilo lah. Ya, kalau push up, pull up, sit up itu untuk melatih kekuatan otot. 36. Berbagai upaya yang dilakukan oleh seorang untuk dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran, salah satunya dengan melakukan gerakan senam. Berikut yang termasuk jenis gerakan senam irama. A. Palang jajar. B. Palang tunggal. C. Kuda-kuda. D. Aerobik. Pilihan A, B, C ini termasuk dari senam lantai. Dan pilihan nomor 36, jawaban yang paling benar adalah D. Salah satunya adalah jenis senam aerobik. Ada SKJ, senam ketangkasan ya. Nomor 37. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah rangkaian gerakan senam lantai. A. Meroda. B. Roll depan. C. Guling belakang berdiri. D. Guling samping. Kalau kita lihat startnya di sini. Kemudian badan dijatuhkan ke belakang, kemudian berguling, jongkok, dan berdiri. Jawaban yang paling benar adalah C. Guling belakang berdiri. 38. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan contoh gerakan tangan. A. Ke atas. B. Ke depan. Ke belakang. C. Ke bawah. D. Ke depan. Nomor 38. Jawabannya adalah gerakan ke depan dan belakang. Ke depan, kemudian lihat ke belakang.
belakang, kemudian ke depan. Jadi jawabannya adalah B, ke depan, ke belakang. Nomor 39. Gerakan kaki renang gaya bebas yang benar adalah A. Kedua kaki dicambukkan atau dinaik turunkan secara bergantian. B. Kedua kaki dihentakkan ke dinding kolam. C. Kedua kaki ditekuk. D. Kedua kaki bersila. Gerakan renang gaya bebas adalah gerakannya kaki kita dicambukkan atau naik turun secara bergantian. Jawaban nomor 39 adalah A. Nomor 40, dalam olahraga lompat tali berguna untuk A. Menguatkan otot-otot kaki dan tangan. B. Mengencangkan otot-otot perut. C. Menguatkan otot-otot punggung. Atau D. Melenturkan otot-otot paha. Lompat tali berguna untuk menguatkan otot-otot pada kaki. Ya, jawabannya adalah A. Otot-otot kaki dan tangan. Jawabannya adalah A. Menguatkan otot-otot kaki dan tangan. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang soal ujian sekolah, ya, persiapan ujian sekolah lah untuk tahun pelajaran 2022-2023. Ya, persiapan untuk kelas 9, siapkan baik-baik. Semoga bermanfaat penjelasan dan soal-soalnya. Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.